Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit share soal penelitian hukum berdasarkan pendekatannya. Nah, pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif yang pertama, dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, dan ini bisa kita kenali dari objeknya. Kalau objeknya adalah norma, hukum sebagai norma, maka itu dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Tapi kalau objeknya adalah hukum dalam kenyataan atau gejala sosial gitu, gejala di masyarakat atau praktek hukum ya, maka itu dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris gitu. Nah, karena itu bahan hukum yang digunakan berbeda gitu. Kalau penelitian hukum yang sifatnya normatif, maka sumbernya adalah dokumen perundang-undangan ya, dokumen perundang-undangan, atau bisa juga putusan ya. Nah, kalau kita mau meneliti tentang misalnya asas-asas, misalnya beberapa waktu lalu saya melakukan atau menulis sebuah penelitian ya, hasil penelitian tentang kontra legem, dan saya meneliti implementasi kontra legem dalam putusan perdata agama gitu. Jadi saya meneliti itu bagaimana implementasinya di dalam putusan perdata agama. Nah, maka itu penelitian hukum normatif. Bahan hukumnya ya dokumen-dokumen. Kita tidak perlu turun lapangan, tidak perlu kemana-mana, cukup kumpulkan dokumennya, kemudian kita melakukan penelitian itu. Kita meneliti di situ gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang empiris ya, itu objeknya tadi saya sampaikan hukum sebagai kenyataan di masyarakat ya. Nah, misalnya kalau kita mau meneliti tentang implementasi nafkah anak pasca putusan pengadilan di wilayah mana gitu. Nah, itu kan kita meneliti masyarakat. Maka sumber penelitiannya ya, atau sumber atau bahannya itu ya bahan dari lapangan, bisa berupa hasil interview ya. Kalau kita melakukan interview dengan orang-orang tertentu itu ya di wilayah mana, nah itu bahannya, atau observasi ya, karena kita melihat langsung bagaimana gitu ya. Atau bisa juga kuesioner, nah itu bisa juga digunakan. Nah, ini penting untuk membedakan ini ya, supaya kita tidak bingung nanti dalam menjalankan penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian hukum, kita perlu fikskan dulu ini penelitian yang yang sifatnya normatif atau empiris gitu ya. Nah, penelitian normatif itu pendekatannya ada beberapa, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, bisa juga pendekatan historis, bisa juga pendekatan perbandingan. Barangkali kita meneliti hukum di mana dan di mana, atau hukum apa dengan hukum apa. Nah, itu perbandingan. Bisa juga filosofis. Jadi kita menggunakan perangkat-perangkat filsafat untuk melakukan penelitian itu. Nah, kalau penelitian empiris, penelitian hukum empiris ya, itu ya pada umumnya kita menggunakan ilmu bantu seperti sosiologi gitu ya, atau antropologi, atau bisa juga saya beberapa kali menggunakan ini fenomenologi ya. Jadi kita menggunakan ilmu bantu untuk melakukan penelitian supaya kita dapat memahami apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah, ini saya kira penting ya untuk memahami ini ya, dalam upaya untuk membantu dalam melakukan riset hukum atau penelitian hukum. Nah, ada juga yang bilang penelitian hukum itu bisa juga dilengkapi dengan penelitian hukum normatif bisa juga dilengkapi dengan penelitian hukum yang sifat data-data empiris gitu. Nah, itu ada yang mengatakan begitu ya. Jadi untuk melengkapi pengetahuannya atau hasil penelitiannya supaya lebih komprehensif,
Padahal itu penelitian normatif, tapi dilengkapi dengan data-data empiris. Itu bisa juga. Atau sebaliknya, penelitian hukum yang sifatnya empiris ya, tapi untuk melengkapi hasil penelitian itu supaya lebih komprehensif ya, maka dilengkapi dengan data-data yang sifatnya normatif. Nah, hal seperti itu ada yang mengatakan bisa juga gitu ya. Tapi menurut saya ya bisa juga. Tapi induknya atau yang utama itu kita perlu perlu tekankan bahwa ini penelitian hukum normatif atau empiris yang akan kita lakukan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pagi ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.